pada dasarnya saya ingin mulai dari yang paling general nih. Ya. Dengan adanya teknologi informasi di mana kita bisa mengakses, orang bisa menyiarkan, bisa membuat komen, posting, dan lain sebagainya, akhirnya menjadi seolah-olah tanpa batas. Nah, padahal masih ada tatanan norma, baik norma sosial, norma agama, dan yang paling penting adalah norma hukum. Perilaku manusia di media sosial, terutama di Indonesia, saat ini cukup memprihatinkan karena melanggar berbagai norma-norma tersebut. Nah, permasalahannya adalah ketika terjadi cyberbullying, melakukan kekerasan kepada orang lain yang disengaja. Nah, ini kondisinya banyak sekali. Korbannya bisa jadi anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan. Nah, persoalannya dampak dari cyberbullying ini kepada orang lain ini tentu akan sangat menekan, ya. Nah, ketika korban ini mungkin punya kondisi-kondisi khusus, apakah memang masih anak-anak, apakah perempuan, apakah sedang dalam kondisi mungkin lagi juga ada tekanan, apalagi kalau lagi mengandung atau lagi ada problem juga dengan keluarga yang lain. Jadi secara umum ini saja sudah pasti akan ada dampaknya, ya. Tetapi sekali lagi adalah bahwa cyberbullying adalah sesuatu perilaku yang tidak bisa diterima, baik secara norma sosial maupun norma hukum. Nah, untuk itu tentu ada konsekuensi, ada sanksinya. Oleh karena itu tentu saja saya berharap bahwa masyarakat Indonesia bisa lebih cerdas untuk menahan diri, menahan jempolnya, untuk tidak memberikan komentar-komentar yang sifatnya sudah termasuk di dalam klasifikasi kekerasan atau cyberbullying. Tapi efek yang didapatkan pada si mungkin salah satu orang yang kena bullying itu seperti apa sih? Kan mungkin mental orang kan berbeda-beda ya. Baik, seperti yang tadi saya sudah katakan, ya. Cyberbullying pada orang-orang itu berbeda-beda hasilnya, dampaknya. Terutama tadi sudah saya katakan, ya, ada yang anak, ada yang dewasa, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang sedang berada di dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi tentu saja harus berhati-hati. Dampak itu bisa dari yang paling ringan sampai paling berat. Yang paling ringan mungkin bisa merasa tidak nyaman, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, gelisah, takut, karena takut nanti ada lagi dan lagi. Apalagi kalau ternyata orang yang melakukan kekerasan ini karena tidak ada tindakan, akhirnya melakukan lagi dan lagi dan lagi, gitu kan. Sehingga akhirnya korbannya pun mengalami kekerasan atau cyberbullying itu berkali-kali. Nah, sampai yang paling berat itu tentu saja ada kondisi-kondisi misalnya depresi, cemas, ada mungkin trauma, ya. Ini tergantung pada kondisi orang-orang ini kan berbeda-beda. Sekali lagi tadi ada yang anak juga. Kan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa anak lebih kuat dari dewasa atau dewasa lebih kuat dari anak. Itu sangat kasuistik sekali sifatnya, ya. Ada juga yang laki-laki tapi tidak kuat, ada juga yang perempuan, apalagi kalau mereka sedang berada di dalam kondisi-kondisi yang memang sudah punya tekanan, tambah tekanan lagi, ya tentu akan menjadi sangat tidak dapat diterima, dan itu sekali lagi sudah masuk dalam klasifikasi pelanggaran hukum pidana.